Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menganugerahi kemudahan dan kelancaran pada rezeki kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya akan membahas tentang cara jitu agar suami makin sayang kepada istri. Cara jitu agar suami makin sayang kepada istri. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu komponen penting dalam keluarga adalah istri. Dan komponen yang lain adalah suami. Istri bagi suami adalah segala-galanya. Begitu juga suami bagi istri adalah segala-galanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah karena ada seorang istri ketika orang tuanya meninggal dunia, dia tidak mau datang. Sampai orang tuanya dikuburkan pun dia tidak mau datang. Kemudian sahabat datang kepada Rasulullah melaporkan istri yang durhaka ini. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi seorang wanita yang tidak mau datang pada saat orang tuanya meninggal itu. Setelah sampai di situ, istri yang dianggap durhaka itu cerita bahwa suaminya tidak ada di rumah dan dia belum pernah minta izin kepada suaminya untuk keluar rumah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang tua Anda akan masuk surga karena ketaatanmu kepada suamimu. Saya ulangi, orang tuanya akan masuk surga karena ketaatan seorang istri kepada suaminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya perbuatan istri yang taat kepada suami. Lalu bagaimana agar keluarga kita harmonis? Agar istri makin disayang oleh suami, agar keberadaan istri sangat ditunggu-tunggu oleh suami. Yang pertama, istri hendaknya tampil cantik. Istri hendaknya tampil cantik. Tentunya tidak perlu berdandan berlebihan tiap hari di depan suami, tetapi tampil rapi, memakai baju kesukaan suami. Kalau suami menginginkan rapi di rambutnya, kalau suami menginginkan dia berjilbab, kalau suami suka dengan pakaian putih dan sebagainya, maka pakailah sesuai dengan keinginan suami. Maka suami ketika pulang mendapati istri yang tampil cantik sesuai dengan selera suaminya, maka suami akan senang kepada istrinya. Ketika dia ada di jalan mau pulang, tiba-tiba ada yang di pikirannya akan ketemu seorang wanita yang akan membuat hatinya bahagia. Yang kedua, memuji suami dengan hati. Saya ulangi, memuji suami dengan hati. Memuji suami dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Kalau memuji suami dengan kata-kata, kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Suaminya tidak tampil ganteng, suaminya tidak tampil rapi, tiba-tiba suara istrinya, ayah tampil rapi. Itu gombal namanya. Maka pujilah dengan hati, sesuai dengan kenyataannya. Jangan dibuat-buat. Sampaikan bahwa suaminya gagah. Sampaikan bahwa suaminya hari ini ganteng. Sampaikan bahwa suaminya hari ini menyenangkan dan sebagainya.
Dan ini penting. Suami atau istri suka dipuji. Apalagi yang memuji adalah orang yang memang sangat disayang oleh dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, memuji suami dengan hati. Tidak usah sungkan. Sampaikan setiap saat. Ketika ada sesuatu yang membuat, yang pada saat itu suaminya rapi, yang saat itu suaminya excellent, yang saat itu suaminya tampil gagah, sampaikan bahwa suaminya sedang gagah. Sampaikan bahwa suaminya sedang memakai baju yang pas untuk dirinya. Sampaikan bahwa suaminya sangat menarik pada hari itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu maka suaminya akan senang dengan pujian-pujian istrinya. Ini mungkin klise, tetapi tidak ada satupun orang yang tidak suka dipuji. Tidak ada satupun orang yang tidak suka dihargai. Tetapi sekali lagi dengan hati, sehingga tidak berlebihan. Kalau berlebihan, maka kontraproduktif. Suami merasa bahwa istrinya lebay. Suami merasa bahwa istrinya mengada-ada. Tapi ketika istri menyampaikan, "Mas, baju yang dipakai bagus ya hari ini. Mas, jas yang dipakai membuat Mas wibawa." Dengan menyampaikan seperti itu, suami tidak langsung keluar mungkin ke kaca dan dia bercermin lagi. Untuk apa? Melegitimasi apa yang disampaikan oleh istrinya. Kenapa harus dilegitimasi? Karena suara istrinya sangat berharga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, lembut di depan suami dan keluarga. Saya ulangi, lembut di depan suami dan keluarga. Para ibu, para istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin masing-masing kita, masing-masing jenengan memiliki karakter yang berbeda. Mungkin ada yang di kantornya menjadi manajer, mungkin ada yang di kantornya menjadi polisi, mungkin yang di kantornya menjadi pimpinan. Oke lah, bisa tegas di sana. Tapi suami tidak menginginkan itu. Suami menginginkan istri yang lembut, yang keberadaan suaminya akan dihargai. Karena suami akan bersikap seperti pelindung. Siapa yang bisa dilindungi? Adalah orang yang lembut. Bahasanya tidak kasar, bahasanya lembut, bahasanya tidak membuat telinga suaminya sakit dan sebagainya. Bukan hanya kepada suami, kepada putra-putrinya. Ketika suami pulang, tiba-tiba istri ngajari pelajaran kepada anaknya. Istrinya teriak-teriak. Apa yang terjadi? Suami tidak akan kerasan di rumah. Istrinya marah dari tempat jauh kepada anaknya, membuat suaminya tidak bisa istirahat, membuat suaminya tidak tenang. Maka istri tidak akan kerasan di rumah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampillah dengan lembut. Pelankan suaranya. Karena setiap laki-laki akan suka dengan suara lembut wanita. Bukan suara tegas. Beda dengan wanita. Wanita akan suka dengan suara tegas laki-lakinya. Wanita akan suka dengan suara yang wibawa suaminya. Tapi beda dengan istri. Beda dengan suami. Kalau suami suka suara lembut istrinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira perilaku jenengan dengan putranya yang seringkali bentrok mungkin, yang seringkali dengan bahasa-bahasa yang keras mungkin, jangan dikira tidak akan mengganggu suaminya. Walaupun suaminya diam, dia hanya bisa menahan diri. Maka lama-kelamaan dia mencari tempat di mana yang membuatnya dia tenang, yang membuatnya dia nyaman. Ketika dia keluar, ada temannya meledek, kenapa keluar? Sumpah di rumah. Tiap hari ribut. Tiap hari ribut.
Rumahku, istanaku tidak akan terjadi. Kenapa? Karena suami merasa rumahnya bukan istananya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peduli kepada keluarga suami. Peduli kepada keluarga suami. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang bagus. Ketika misalnya hari raya, misalnya hari yang penting dalam sebuah keluarga, yang memikirkan keluarga istri suami, yang memikirkan keluarga suami istri. Misalnya, si istri bilang kepada suaminya, ayah sekarang mau dibelikan apa? Ayah mertua maksudnya. Akan dibelikan apa? Ibu mertua enaknya dibelikan apa ya? Belum dibelikan suaminya sudah bangga. Kenapa? Karena orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dimuliakan oleh suaminya, istrinya menghargainya. Istrinya peduli terhadap orang yang dihargai oleh suaminya. Begitu juga nanti sebaliknya. Yang memikirkan ibu dari istri, yang memikirkan ayah dari istri, suaminya. Dek, ibu nanti dibelikan apa? Bapak nanti dibelikan apa? Adik ipar nanti dibelikan apa ya? Kira-kira akan bawa apa kita ke rumah pada saat kita pulang kampung? Indah. Karena yang terjadi adalah saling menghargai. Mulailah istri untuk menghargai suami. Dan insya Allah suami juga akan menghargai keluarga istri. Seandainya di luar ada wanita cantik, seandainya di luar ada wanita yang lebih sempurna jadi jenengan, suami akan mengatakan pada dirinya, tidak akan sehebat istri. Belum tentu dia memikirkan keluargaku. Mungkin dia akan sayang kepadaku, tapi tidak sayang kepada keluargaku. Tapi jenengan punya kelebihan. Kenapa? Karena jenengan tidak hanya sayang kepada suaminya, tapi juga sayang kepada keluarganya. Bahasanya cuma sederhana. Bapak mau dibelikan apa? Ibu mau dibelikan apa? Tapi artinya bagi suami itu sangat besar. Karena sosok yang mulai kecil merawatnya, dihargai oleh istri tersayangnya. Yang kelima, jadi penguat suami. Jadi penguat suami. Ketika suami akan melakukan sebuah pekerjaan besar, suami insya Allah akan bercerita kepada istri. Istri yang hebat adalah istri yang menguatkan. Karena ketika istri tidak bisa menguatkan apa yang akan dikerjakan oleh suami, maka akan timpang, keyakinannya akan berkurang. Tapi ketika suaminya mau buat toko, kemudian istri mengatakan, bagus mas, ini mungkin akan menjadi jalan terbaik. Maka suami penuh keyakinan, tiba-tiba memiliki inspirasi yang lebih besar untuk melakukan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena orang yang disayang menguatkan dirinya. Mungkin suami punya masalah di kantor. Mungkin suami punya persoalan dengan klien. Mungkin suami punya masalah dengan siapapun. Kuatkan suami. Apa tidak perlu dikritik? Perlu. Tapi tunggu saatnya. Biarkan kuatkan dulu sampai betul-betul kita tahu problemanya apa. Tentunya dengan koridor-koridor tertentu. Ketika suami mau melakukan sesuatu yang memang menurut kita bagus. Seandainya tidak, maka kita tidak boleh meremehkan suami. Cukup menyampaikan apa tidak dipikirkan dulu. Apa tahun ini tepat? Mungkin tahun depan ya lebih tepat. Maka jangan dipotong, jangan dipangkas. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, jadi sandaran suami. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak punya masalah. Siapapun orangnya pasti punya masalah. Siapapun orangnya pasti punya kelemahan. Siapapun orangnya pasti punya kesulitan. Maka istri yang hebat adalah istri yang jadi sandaran suami.
Ketika suami pulang, kemudian bercerita tentang sekian banyak masalah di kantor, jadilah sandaran yang baik. Kalau tadi menguatkan apa yang akan dikerjakan, kalau ini defensif. Kalau tadi ofensif, mendorong, menguatkan suami, kalau ini defensif. Dibuat suami tenang ketika di rumah. Mas, tenang, ada aku. Aku selalu mendukung. Suami akan tenang berada di rumah. Ketika suami punya masalah, dia tidak lari ke bar. Dia tidak akan lari ke tempat-tempat lain. Dia tidak mencari kafe. Tapi datang kepada psikolog hebat, yaitu istrinya. Karena istrinya terbiasa menjadi sandaran yang hebat. Yang ketujuh, jadi penggemar suami. Saya ulangi, jadi fans suami. Kedengarannya lucu, tapi ini penting. Istri harus berperilaku seperti fan kepada idolanya. Ketika suami memakai pakaian yang bagus, memujilah, sampaikan kalimat-kalimat yang indah, dukung dia, jadilah penggemarnya. Ketika suami membuat sebuah paper, bacalah, sampaikan bahwa paper yang dibuatnya bagus, bahwa makalah yang dibuatnya bagus. Suami buat materi ceramah, suami membuat materi pidato, suami membuat materi presentasi, bacalah. Penggemar yang hebat adalah penggemar yang selalu mengikuti aktivitas idolanya. Maka istri yang memposisikan sebagai penggemar fan suaminya selalu mengikutinya. Jangan cuek terhadap apa yang diperbuat suaminya. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu ditanya tiap hari bagaimana di kantor. Mas, tadi saya lihat Instagram, bagus tulisannya. Mas, saya lihat bagaimana tanggapan-tanggapan klien, bagus ternyata. Maka suami akan merasa punya fan di rumah, akan merasa punya penggemar di rumah. Ingat, setiap orang pasti suka ada penggemar untuk dirinya. Jadilah penggemar yang hebat, maka istri akan tambah disayang oleh suami. Yang kedelapan, buat dia merasa dicintai dan dihargai. Buat suami merasa dihargai dan dicintai. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Tunggu kehadirannya. Ketika waktunya suami pulang dan istri mungkin biasanya ada di rumah, istri dandan dengan cantik, ambil kursi di depan rumah, tunggulah suaminya, maka dia merasa dicintainya. Siapkan minuman kesukaannya, atau tanyakan apa yang ingin dia minum sebelum dia datang. Mas, pulang jam berapa ya? Perlu dimasakkan air tidak? Mau mandi air panas? Mau makan apa nanti pulang? Ketika suami memasukkan mobil ke garasi, tiba-tiba ada wanita cantik yang berdiri, dan itu adalah istrinya. Bagaimana suami tidak akan bangga? Bagaimana suami tidak akan sayang? Dia tiba-tiba menjadi laki-laki yang merasa dihargai, merasa dicintai oleh istrinya. Padahal cuma sederhana. Istri tahu kan waktu pulang suami? Mungkin waktu pulang suami jam 12. Istri cukup jam 12 kurang 2 menit berdiri depan pintu. Tampillah cantik. Maka suami merasa ditunggu oleh istrinya. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cat kecil yang indah menurut suami. Mas, pulang jam berapa ya? Sudah saya siapkan makanannya. Aku tunggu makan di rumah. Sederhana, tapi suami merasa ditunggu. Keberadaan suami merasa ditunggu oleh istrinya. Dia merasa dihargai sebagai suaminya.
Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang insya Allah calon-calon istri yang akan dicintai oleh suaminya, jadikan suami merasa dihargai dan dicintai oleh istrinya. Yang ke-9, sediakan makanan kesukaannya. Ibu, para istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan semua pasti tahu kesukaan suaminya. Siapkan sebelum beliau minta. Kalau dia biasa minum teh tiap pagi, siapkan sebelum beliau minta. Kalau tiap pagi dia suka makanan pecel misalnya, siapkan sebelum dia minta. Sesuai dengan kesukaan suami. Ini sederhana. Suami bisa beli di luar kok. Suami bisa pesan lewat online. Suami bisa makan di restoran yang lebih enak. Tapi lain ketika istri tiba-tiba menyediakan. Mungkin ada istri yang takut bahwa suaminya gulanya akan tinggi. Dikurangi sedikit demi sedikit. Mungkin ada istri yang berpikiran bahwa kopi akan mengganggu kesehatannya. Dikurangi kadarnya sedikit demi sedikit. Sambil bertanya kepada suaminya, gimana kopi hari ini? Padahal kita kurangi, tapi step by step. Begitu juga dengan teh, gulanya dikurangi step by step. Sampai suaminya terbiasa minum dengan gula yang tidak terlalu banyak. Tapi siapkan sesuai dengan makanan atau minuman yang disukai suaminya. Insya Allah suaminya tidak akan jajan di luar. Insya Allah suaminya tidak akan mendahulukan restoran yang hebat ketimbang masakan istrinya. Hadirin para ibu dan para istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan makanan dan minuman kesukaan suami sebelum beliau minta. Yang berikutnya, sambut suami dengan senyuman. Ketika istri ada di depan pintu, walaupun dia punya masalah, sambut suaminya dengan senyuman. Maka masalah yang di kantor yang besar itu akan hilang ketika melihat istrinya tersenyum. Maka kesibukan di kantor yang membuat suntuk hilang sama sekali, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat hangat dan bahagia ketika melihat istrinya tersenyum. Tersenyum itu sederhana, tapi senyum istri akan menjadi sesuatu yang hebat bagi jiwa suaminya. Bayangkan, kalau pulang di rumah, istrinya merengut dan sebagainya, udah masalah di kantor menumpuk, udah masalah dengan klien menumpuk, istrinya wajahnya kecut. Mungkin kalau boleh dia lari-lari, tidak ingin ketemu. Tapi ketika istri menyapanya dengan santun, dengan lembut, dengan yang ke-11, jadi inspiratif bagi suami. Seperti yang disampaikan para psikolog, bahwa hebatnya seorang suami karena ada istri yang hebat di rumah. Suksesnya seorang suami karena ada istri yang hebat di rumah. Tidak ada seorang suami yang sukses yang di belakangnya tidak ada istri yang hebat. Maka istri harus menjadi sumber inspirasi. Bagaimana supaya istri menjadi sumber inspirasi? Sebelum berangkat ke kantor, istri berperilaku baik. Istri mendukung suami. Istri menjadi bagian dari pekerjaan suami. Saya ulangi, istri menjadi bagian dari pekerjaan suami. Jangan cuek. Jangan tidak mau tahu terhadap pekerjaan suami. Karena itu tidak akan menjadi inspirasi. Kalau perlu ide-idenya keluarkan. Mungkin suaminya tidak memakainya karena kita tidak ahli. Tetapi suaminya akan terinspirasi untuk mencari ide-ide baru karena istrinya berusaha menyampaikan ide-ide baru. Dan yang terakhir, tidak tergoda dan memuji pria lain di depan suami. Tidak tergoda dan memuji pria lain di depan suami.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya istri sering memaafkan ketika suami hilaf, memuji perempuan lain, suaminya selingkuh dengan wanita lain. Istri memang dianugerahi oleh Allah sebagai jiwa pemaaf. Wanita memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemaaf. Tidak sulit bagi seorang wanita memaafkan suami. Tapi beda dengan suami. Suami harga dirinya tinggi. Suami itu jealousnya tinggi ketimbang istri. Suami itu pencemburu. Ketika ada istri memuji orang lain, dia panas. Apalagi ketahuan istri punya fire dengan yang lain. Kalau suami melakukan kesalahan 5-10 kali, istri mungkin saja bisa memaafkan. Tapi tidak dengan suami. Mengapa? Karena memang diciptakan oleh Allah, istri itu punya jiwa pemaaf yang tinggi. Apalagi kesalahan suaminya. Beda dengan suami. Inilah kelemahan suami. Kelemahan suami adalah sulit memaafkan istri yang fire dengan wanita lain. Sulit. Walaupun hanya satu kali. Dia akan selalu mengingat. Dia akan selalu cemburu. Di kantor dia tidak konsentrasi. Melakukan pekerjaan juga tidak akan konsentrasi. Takut istri tercintanya jatuh kepada laki-laki lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tip-tip ini bisa menjadi sebuah cara agar istri selalu disayang oleh suami. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.